Ki Hajar Dewantoro di depan memberikan suri tauladan, di tengah menstimulus ide-ide, di belakang memberikan doa dan kekuatan. Merdeka belajar, Indonesia berdaya. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, salam dan bahagia. Saya Anis Fitria Wijayanti, JGP Angkatan ke-7. Ki Hajar Dewantoro, yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, beliau mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1922. Ki Hajar Dewantoro memiliki cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara lahir dan batin. Beliau mendorong semangat bangsa pada saat itu untuk menghapus kebodohan dan keterbelakangan dengan pendidikan. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran adalah bagian dari sebuah pendidikan. Pengajaran adalah sebuah titik-titik yang membentuk garis pendidikan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah sebuah proses menuntun anak bangsa menurut kodrat alam dan kodrat zaman untuk meraih keselamatan hidup dan kebahagiaan hidup setinggi-tingginya, baik sebagai individu ataupun anggota dari masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah sebuah proses memberikan ilmu yang manfaat untuk meraih kecakapan hidup secara lahir dan batin. Ki Hajar Dewantoro memiliki konsep pemikiran mengenai pendidikan yang kita kenal dengan trilogi pendidikan. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, memiliki arti di depan murid, seorang guru berperan sebagai tokoh yang memberikan suri tauladan atau contoh baik kepada murid-muridnya. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso. Di tengah-tengah murid, guru berperan memberikan semangat, motivasi, dan menstimulus munculnya ide-ide. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Guru memberikan dorongan kekuatan dari belakang dan doa-doa baik kepada murid sebagai anak didiknya. Di dalam pengajaran, Ki Hajar Dewantoro mengenalkan sistem Among. Among adalah tokoh yang momong. Momong dalam bahasa Jawa memiliki pengertian adalah proses membina, memberikan ilmu, mengasuh penuh kasih sayang. Dengan demikian, Ki Hajar Dewantoro berharap sebagai seorang guru dapat mendidik putra-putrinya dengan kesabaran dan penuh kasih sayang untuk mewujudkan anak yang berbudi pekerti yang luhur. Dengan demikian, proses pembelajaran seyogyanya berpihak kepada anak. Agar pelaksanaan pendidikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro dapat berjalan dengan baik, maka dilakukan dengan menerapkan 3 asas yang dikenal dengan istilah trikon. Yang pertama, asas kontinuitas. Pendidikan diharapkan tidak melupakan akar nilai budaya. Yang kedua, asas konvergeni. Pendidikan diharapkan dapat memanusiakan manusia. Yang ketiga, asas konsentris. Diharapkan pendidikan dapat memahami keberagaman dan memerdekakan manusia.
Selanjutnya, saya akan mencoba membagikan pengalaman saya dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu melaksanakan proses pendidikan yang berpihak kepada murid. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, bahwa manusia secara kodrat memiliki 4 kecerdasan yang melekat pada pribadinya masing-masing. Di antaranya adalah yang pertama, kecerdasan intelligence atau intelligence quotient (IQ). Yang kedua, kecerdasan emosi atau emotional quotient. Yang ketiga, kecerdasan adversity atau kecerdasan mempertahankan diri. Dan yang keempat adalah kecerdasan spiritual atau spiritual quotient. Begitu pula dengan anak-anak kita. Secara kodrat, mereka memiliki 4 kecerdasan tersebut. Namun, mereka adalah pribadi yang sangat unik, serupa tapi tak sama. Sama-sama dunia anak, namun memiliki karakter dan keunikannya masing-masing. Nah, inilah merupakan tantangan bagi kita semua, orang tua mereka di sekolah, untuk dapat menggali bakat dan minat anak-anak kita, kemudian membimbing mereka untuk menuju kesuksesannya. Hal tersebutlah yang mendorong saya untuk terus belajar dan improvisasi diri agar saya dapat menjadi pendidik yang dapat mendidik anak sesuai dengan zamannya. Menurut Jean Piaget, setiap anak memiliki kecenderungan berinteraksi dengan lingkungannya semenjak dilahirkan. Maka menurut hemat saya, strategi belajar yang tepat akan dapat membantu mendorong anak-anak menemukan bakat, minat, dan potensinya masing-masing. Nah, Bapak Ibu guru hebat di Indonesia, izinkanlah saya untuk menyampaikan praktik baik saya yang saya beri judul penerapan strategi berkah, yaitu bermain, berkarakter, bahagia untuk mewujudkan profil belajar Pancasila dan merdeka belajar. Apa itu strategi belajar berkah? Strategi belajar berkah adalah bermain, berkarakter, dan bahagia. Bermain. Sejatinya dunia anak adalah dunia bermain, di mana di dalam bermain mereka memvisualisasikan, mengauditori segala sesuatu yang mereka dapati di dalam lingkungan, selanjutnya merekam, meneladani, dan mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja bermain dapat kita jadikan salah satu strategi belajar yang dapat membantu guru untuk menemukan bakat, minat, serta potensi yang ada di dalam anak-anak kita. Strategi belajar bermain menggunakan pendekatan inquiry terbimbing, di mana dengan bimbingan guru, para siswa dibantu untuk menemukan pengalaman-pengalaman belajarnya di lapangan, selanjutnya memahami masalah, memproses masalah, dan menemukan penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Di dalam bermain, anak-anak juga belajar melakukan kerjasama dengan teman-temannya atau yang disebut dengan kerjasama tim. Dengan demikian, pada proses belajar bermain, tidak hanya sekedar meningkatkan kualitas dan kuantitas kognitif dari anak-anak, namun juga mendorong kemajuan afektif dan psikomotor pada anak-anak. Di dalam bermain, anak-anak juga belajar melakukan kerjasama dengan teman-temannya atau yang disebut dengan kerjasama tim. Dengan demikian, pada proses belajar bermain, tidak hanya sekedar meningkatkan kualitas dan kuantitas kognitif dari anak-anak, namun juga mendorong kemajuan afektif dan psikomotor. Berkarakter. Dengan menggunakan strategi belajar berkah, diharapkan anak-anak dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Bahagia.
Anak-anak yang bahagia adalah anak-anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapannya. Anak-anak yang bahagia akan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas di masa mendatang. Pembelajaran berdiferensiasi membantu anak-anak menemukan wadah yang tepat untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensinya untuk mewujudkan merdeka belajar. Karakteristik belajar anak usia sekolah dasar tergolong pada tahap operasional konkret, di mana pada masa ini anak-anak cenderung untuk memvisualisasikan dan merekam segala sesuatu yang ada pada lingkungannya. Oleh karena itu, saya memilih strategi belajar berkah, bermain, berkarakter dan bahagia agar dapat membantu para siswa untuk menemukan bakat minat serta potensi yang ada pada diri mereka. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, selanjutnya adalah praktik baik saya dalam menerapkan strategi belajar berkah, bermain, berkarakter, dan bahagia untuk mewujudkan profil belajar Pancasila dan Merdeka Belajar yang saya lakukan di sekolah saya, yaitu SD Hadijah Surabaya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, siapa yang izin hari ini? Habib, Caca. Nah, anak sekarang kan musim hujan, pesan Bu Anis tetap menjaga kesehatan. Dengan cara bagaimana? Bu Anis juga sangat suka sekali bersepeda. Nah, kira-kira ini bersepedanya suasananya pagi hari atau malam hari ya? Pagi atau siang hari, ada matahari, berarti suasananya cerah, agak panas. Anak-anak masih ingat minggu lalu, pertemuan yang lalu kita banyak membahas materi tentang panas dan perubahan wujud. Kali ini kita akan membahas mengenai materi gaya yang ada di sekitar. Anak-anak, pernahkah kalian melempar suatu benda ke atas seperti ini? Coba perhatikan gambar yang ditunjukkan Bu Anis. Sedang apa ya mereka ya? Tarik tambang. Siapa yang pernah melakukan ini? Tarik tambang? Saya. Nah, ketika kamu melakukan tarik tambang itu kamu melakukan gerakan apa? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 13. Mana semangatmu? Oke, anak-anak siap untuk bermain berikutnya? Permainan berikutnya ini adalah permainan ketangkasan mencocokkan gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kami akan mempresentasikan tentang gaya. Teman, ada yang mau bertanya? Apa manfaat minyak pelumas pada mesin? Cara memperkecil gaya geser adalah memperhalus permukaan. Dari Menteri Kutub Utara, Kutub Selatan, hasilnya Kutub Utara, Kutub Utara. Sebutkan contoh dari gaya geser. Iya, betul sekali Mbak Clea. Apa itu namanya? Yang pertama adalah smile. Apa ini? Saya paham. Kemudian yang kedua, nah ini sedikit lesu. Saya kurang paham. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang energi. Tentang apa? Energi. Anak-anak, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanallah.